warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bayu Yogo Pratomo SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dari SD Negeri 013 Bukit Bestari. Dan rekan saya Nura Asifa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Saya Rika Utari SSI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dari SDIT Asakina Kota Tanjung Pinang. pada hari ini kami akan mempraktekkan proses coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti SPD MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan proses coaching, yaitu ini adalah tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rika Utari sebagai observer dan Pak Bayu sebagai coach dan Bu Nura sebagai coaching. Di sini kami akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching dengan Bu Nura ya Pak? Ya benar Bu. Nah, sebelum kegiatan coaching diadakan, saya akan melakukan pra-observasi kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak nantinya. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati dari proses coaching Bapak. Yang pertama adalah alur tirta, di mana T adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, TA adalah tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Bayu nantinya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Pada praktik coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari proses coaching ya Pak. Yang pertama, hadir sepenuhnya dalam proses coaching nanti. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, mana yang spesifik ingin diobservasi oleh saya? Saya akan lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, di mana pada kompetensi itu saya akan mendengarkan dengan rasa, yang mana R itu receive, artinya menerima atau mendengarkan dengan baik apapun permasalahan dari coaching, lalu appreciate, memberikan respon, memberikan tanggapan yang positif terhadap masalah yang disampaikan oleh coaching, lalu summarize, merangkum masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching, dan yang terakhir as, menanyakan dengan pertanyaan berbobot atas masalah tadi untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Baik Pak, yang saya tangkap adalah Bapak ingin diobservasi mengenai mendengarkan secara aktif, di mana melalui rasa ya Pak. R receive, menerima. A appreciate, memberikan apresiasi. S summarize, di mana rangkuman dari semuanya jawaban dari coaching nanti. Dan A adalah ask, menanyakan. Nah, baik Pak, indikator ketercapaian seperti apa yang Bapak inginkan? Saya berharap setelah saya mendengarkan dengan aktif nanti, saya dapat membuat coaching lebih nyaman dan terbuka untuk menyampaikan
masalah-masalah yang ada pada diri Koci. Lalu Koci dapat mengembangkan sendiri potensi dirinya, tentunya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Koci dapat menggali potensi-potensi dirinya untuk menemukan solusi atas masalah yang dialami oleh Koci. Baik Pak, dalam proses coaching nanti yang Bapak harapkan adalah Koci nanti merasa nyaman dan merasa terbuka dengan Bapak ya, sehingga bisa mengembangkan potensinya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Benar. Oke, baik Pak, sudah saya catat semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nura, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Senang sekali saya bisa bertemu lagi. Kemarin Ibu menghubungi saya, ada yang mau Ibu sampaikan. Apa yang mau kita bicarakan hari ini Bu? Gini Pak, saya ini kan masalahnya siswa yang agak membuat saya, ada satu siswa di kelas 9 di sekolah saya itu. Siswa ini sudah sering sekali tidak masuk. Dan hingga sekarang ini kelas 9 kan hitungan 2 bulan lagi selesai ya Pak ya. Ini sudah buat perjanjian terakhir malam nih Pak. Tapi masih juga siswa tersebut tak masuk, masih alfa, bahkan ada cabut gitu, sering cabut. Jadi saya juga sebagai guru BK ini kadang merasa dia tidak harus berbuat apa gitu, karena dan 2 bulan lagi mau kelulusan, mau dikeluarkan itu tidak mungkin. Saya juga tidak enak dari pembicaraan guru, ini anak nggak ada tindak lanjut atau dibiarkan saja oleh guru BK itu, ada terdengar dari guru-guru seperti itu juga. Jadi saya juga menjadi beban seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu Nura, cukup kompleks ya masalahnya. Jadi kira-kira nih Bu Nura, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mengharapkan siswa ini bisa ya mengikuti pembelajaran seperti seharusnya. Kemudian yang tentunya saya inginkan siswa ini bisa lulus tahun ini gitu Pak. Bagusnya bagus. Oh begitu ya Bu. Jadi harapan Ibu ada perubahan dari siswa ini gitu. Kira-kira sebelum ini Bu, apa saja tindakan yang sudah Ibu Nura ambil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan siswa tersebut? Ya, ada beberapa sih Pak yang saya coba lakukan. Yang pertama itu konseling ya. Kalau konseling individual itu udah sering kali. Jadi dulunya dia sering tak masuk, kita udah proses secara pribadi ya Pak. Kemudian saya juga sudah memanggil orang tuanya, sudah beberapa kali itu untuk membuat surat kesepakatan perubahan. Kemudian juga dalam memanggil orang tuanya, saya juga sudah pernah melibatkan wali kelas duduk bersama, ada orang tuanya, ada wali kelas, dan saya juga siswanya juga untuk membuatkan satu kesepakatan untuk perubahan. Bahkan orang tuanya juga udah ya, setiap anak juga masuk kita pasti komunikasi kan Pak, ini kemana anaknya. Kalau orang tuanya sudah menyerah dan kemarin bilang, ya, kami paham Bu dengan tindakan sekolah atas anak kami serahkan aja lah lagi keputusan kepada pihak sekolah. Namun kita sebagai untuk dunia pendidikan tidak mungkin mengambil tindakan untuk mengeluarkan anak ini. Itu Pak. Baik, berarti sudah banyak solusi yang Ibu coba lakukan. Salah satunya itu ada konseling, terus juga memanggil orang tua, kerjasama juga dengan wali kelas beserta orang tua, hingga pada akhirnya Ibu menemukan bahwa orang tuanya saja sudah menyerah gitu, tidak mampu untuk mengatasi masalah anaknya. Kalau kira-kira kalau menurut Ibu permasalahan yang menyebabkan anak tersebut masih berbuat seperti itu apa ya kira-kira? Kayak sepertinya dia
tugas sepertinya Pak. Kayak tugas-tugas di pelajaran tertentu ada yang sama sekali saya terima dari guru mapel memang nggak ada dibuat gitu, sama sekali memang nggak dikerjakan dia satupun. Jadi sepertinya pada tugas-tugas dan dia cabut pun pada mata-mata pelajaran tertentu ada yang berkali-kali itu pelajaran itu dia cabut, setiap pelajaran itu dia cabut. Ini pada tugas-tugas ya Pak. Jadi tadi Bu Nura sudah menyampaikan bahwa Bu Nura sudah kerjasama dengan wali kelas. Nah, ternyata permasalahan siswa tadi itu tidak mengerjakan tugas-tugas pada mata pelajaran tertentu. Bagaimana dengan guru bidang studi atau mata pelajaran yang bersangkutan, Bu? Guru mata pelajaran yang bersangkutan, kalau saya secara pribadi saya menemui guru itu sudah saya lakukan, saya temui guru tersebut, saya tanyakan seperti apa permasalahannya. Ya seperti itu, gurunya bilang siswa itu datang aja nggak ada gitu. Hadir aja tidak, seperti apa saya ingin memberi dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Saya memang belum ada sih Pak, seperti mempertemukan orang tuanya dengan guru bidang studi itu belum ada. Cuma kalau siswanya dengan guru bidang tersebut, guru itu ada, cuman ya dikasih tugas dia lewati gitu aja, besoknya pertemuan berikutnya dia udah nggak ada gitu. Begitu, tapi untuk memfasilitasi antara siswa dengan orang tua dengan guru bidang studi tadi dan wali kelas bertemu bersama guru membuka satu konferensi kasus ya. Nah itu dia Bu. Setelah ini, setelah Ibu mengetahui masalah-masalah tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan mencoba ya Pak ya, saya akan mencoba memfasilitasi, mempertemukan mungkin siswa tadi dengan orang tuanya, bersama dengan wali kelas, bersama dengan guru bidang studi. Nah, itu sudah merupakan alternatif solusi yang bagus Bu. Kira-kira ada nggak pihak lain yang perlu Ibu libatkan untuk lebih memperkuat terselesainya masalah ini? Ini kan tadi juga menyangkut tentang peraturan sekolah. Tentang peraturan, berarti sepertinya saya harus melibatkan wakil kesiswaan mungkin ya Pak ya, juga dalam kegiatan itu perlu, karena untuk menguatkan tentang peraturan tadi. Sudah bagus sekali sih Bu jalan untuk penyelesaian kasus yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dengan berkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak dalam mengambil keputusan untuk memperoleh kesepakatan bersama, untuk memperoleh solusi yang lebih baik. Nanti ketika menemukan solusi tadi, kira-kira kapan prosesnya untuk Ibu bisa memulai terapkan itu? Kegiatan itu memfasilitasi itu ya, saya tentu butuh secepatnya sih Pak, cuman jadwal kita itu tentu saya harus menyamakan dulu jadwal kosong antara ketua wakil kesiswaan yang super ya sibuk, kemudian jadwal mengajar beliau juga harus disesuaikan yang kosong dengan guru mata pelajaran dan guru wali kelas ya, harus. Kemudian mungkin kalau sudah mendapatkan jadwal yang bisa bersama dalam waktu yang bersamaan, baru saya akan menghubungi orang tua siswa untuk hadir ke sekolah. Saya yang memfasilitasi kegiatan pertemuan bersama itu. Baik sekali Bu. Semoga segera menemukan jadwal yang tepat untuk saling berkoordinasi ya Bu. Apa komitmen Ibu untuk masalah ini Bu? Jelas saya berkomitmen siswa ini harus tamat dari SMP kami, harus lulus tahun ini. Baik Bu, luar biasa komitmennya. Jelas Ibu ternyata memang benar-benar berjuang untuk anak ini supaya anak ini bisa berubah dan lulus pada tahun ini di sekolah ini.
Setelah kita berdiskusi tadi nih Bu Nura, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah bisa menemukan solusi dari apa yang Ibu pikirkan tadi? Alhamdulillah ada tergambar apa yang harus saya lakukan. Kadang ya walaupun kadang-kadang kita perlu teman untuk menemukan ya Pak apa yang harus saya lihat. Sebelumnya rasanya saya berkonsultasi kepada Bapak ini. Baiklah Bu Nura, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita saling berdiskusi. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat Bu. Baik Pak, makasih kembali Pak. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Rika. Pak Bayu sudah melakukan proses coaching ya Pak? Sudah Bu. Nah, tadi sudah saya lihat sendiri dan sudah saya catat apa-apa yang perlu. Di sini sebelum memberikan pertanyaan, saya ingin mengevaluasi proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Nura. Yang pertama adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi atau proses coaching tadi sudah keseluruhannya sudah mencakup mengenai alur tirta, di mana ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, mengenai kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi yaitu mendengarkan dengan aktif ya Pak. Di sini dalam proses coaching tadi sudah sangat tampak Pak, di mana Bapak menanyakan keadaan Bu Nura, lalu pada akhir proses coaching tadi Bapak menanyakan perasaan Bu Nura. Nah, Bu Nura pun saya lihat terlihat nyaman dan terbuka dengan Bapak. Saya melihat proses coaching tadi sudah sangat baik, di mana kompetensi yang Bapak tampilkan pun sudah sangat bagus. Di sini Bapak mendengarkan dengan aktif, dengan mempraktekkan dengan metode rasa, R receive, A appreciate, S summarize, and A ask. Nah, di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak nih Pak. Setelah melakukan coaching tadi nih, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Setelah saya melaksanakan praktek coaching tadi, saya sudah menerapkan kompetensi inti yang spesifik yang saya ingin praktekkan dalam praktek coaching tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, saya lihat indikator untuk mendengarkan dengan aktif tadi dengan membuat coach nyaman dan terbuka, itu sudah nampak gitu. Saya lihat coach sudah bersikap terbuka dan nyaman dalam proses coaching, terus juga sudah bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh coaching. Baik Pak, di sini memang sudah tampak tadi ketika praktek Bapak mendengarkan dengan aktif sehingga menggali potensi dari Bu Nura, menampilkan ide-ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Nura. Nah, tentunya tadi ketika proses coaching berlangsung Bapak sudah merasakan ya bagaimana perasaan menjadi coach ya Pak. Jika Bapak melakukan proses coaching lagi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Tentunya tetap meningkatkan bagaimana mendengarkan dengan aktif, itu menjadi pendengar yang baik dalam setiap coaching. Itu akan terus saya tingkatkan untuk kenyamanan coaching dalam menyampaikan masalah. Lalu mungkin saya akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot, meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya, kualitas pertanyaannya pada sesi-sesi coaching berikutnya. Baik Pak, berarti Bapak yang ingin ditingkatkan lagi adalah mendengarkan aktif lebih ditingkatkan lagi dan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik, baik Pak, terima kasih atas pasca observasi ini. Semoga di lain waktu ketika Bapak melakukan proses coaching, Bapak sudah menjadi lebih baik lagi sebagai coach. Terima kasih Pak, dan terima kasih Bu Nura. Terima kasih kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.